Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan doa, ngudi pangestu, nyuwun pangestu, terus berharap semua harus dimangestoni. Ini juga menjadi hal yang penting. Mari monggo jenengan coba untuk flashback ke belakang. Tentunya kita juga punya orang tua. Atau mungkin kita sendiri adalah orang tua yang sayang kepada anak kita. Kira-kira ketika kita sayang kepada anak kita, apakah semua permintaan anak akan selalu kita restui? Hong wilahe ngawik namastu namo sidam rahayu sagung tumati saendenging jagat pramudita kalis ing rupetenir ing sambikala. Sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ari-ari ketilan pusir kang nyawiji dadi siji sangkan paraning dumati. Hananing sun hananing Gusti, hananira hananing kawula. Hana caraka data sawala padha jaya nyamaga patanga, ngata bagamanya jada palawa satada karacanaha. Om wilahe ngawik namastu namo sidam. Sungkem kawula dumateng ing ngarsa dalem ingkang araraton ing kurpi gegana ing lumahing bawana ingkang hangreksa ngrumpaka bebener lan leluput. Kawula nyuwun agunge pangestu dumateng Bapak Akasa lan Ibu Bumi, Hyang Bathara Hyang Betari, Kakidan Hyang Ninidan Hyang lan para leluhur sami. Anggen kawula nglampahaken dharma lan bekti ing dalu menika mugi pinaringan kasembadan lan boten kirang setunggal punapa. Sarira 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 satuhu sampurna sakarsaning Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinaya ngapa. Rahayu 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 sagung dumati. Rahayu sagung dumati kagem para kadang Satya Bumi Putra ugi para pamirsa kanal YouTube Kawruhana ingkang wonten tlatah Bali, ingkang wonten tlatah Banyuwangi, ingkang wonten tlatah Blitar, ingkang wonten tlatah Banjarmasin, Suriname, Hongkong lan saklintunipun. Matur sembah nuwun kagem sampun subscribe kalian pinaringan komentar dateng dumateng YouTube, kanal YouTube Kawruhana menika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang pernah ditanyakan oleh beberapa para kadang terkait ajaran kejawen. Ada yang bertanya, Romo, saya tertarik sekali untuk mempelajari ajaran kejawen, tetapi saya bukan orang Jawa. Apakah bisa? Ini menjadi satu pertanyaan yang sebenarnya bagi mungkin yang orang tidak terbiasa dengan, atau mungkin bukan orang Jawa, memang menjadi merasa apa nek ngarani ya maju mundur ngono ya. Aku ki arep pengen sinau ning iso apa ora kan gitu. Pada dasarnya sebenarnya kalau ingin mempelajari ajaran kejawen itu tidak ada batasan, tidak ada pantangan, bahkan siapapun, siapa saja boleh mempelajari ajaran kejawen. Dikarenakan sifat-sifat daripada ajaran kejawen yang memang bersifat universal. Hanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran kejawen sendiri tentu lahir di tanah Jawa oleh pendahulu-pendahulu orang Jawa yang merupakan salah satu suku yang ada di Nusantara ini, yaitu suku Jawa, yang sudah barang tentu syarat dengan bahasa ibu atau bahasa Jawa
yang secara turun-temurun, secara beregenerasi disampaikan secara lisan maupun tertulis, sekaligus juga bersama dengan adat istiadat dan tradisinya masing-masing. Akan tetapi lebih daripada itu, ngugemi lan ngagemi ajaran Jawi, ajaran Jawa atau kejawen, sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, dikarenakan banyak sekali hal-hal yang bersifat pesan-pesan moral, hal-hal yang lebih berbau filsafat, filosofi, di dalam semua simbol-simbol tatanan yang ada di dalam ajaran kejawen. Lajeng bagaimana pertama kali kita bisa memahami konsep ajaran Jawa atau kejawen? Nah, sudah barang tentu karena ini perihal tentang satu keyakinan terhadap Sang Maha Pencipta, di mana ajaran kejawen ini juga merupakan sebuah ajaran tentang kehidupan, tentu juga akan berhubungan dengan Sang Maha Hidup, Sang Pencipta yang menciptakan kehidupan. Maka bagi siapapun harus memahami dasar-dasar daripada ajaran kejawen, utamanya adalah bagaimana orang Jawa terdahulu, mbah-mbah biyen, memahami konteks Sang Maha Pencipta di dalam sudut pandang kejawen tentunya. Walaupun semakin kesini banyak sekali pengembangan-pengembangan, apalagi disertai dengan adanya ajaran-ajaran baru yang kemudian bersifat menjadi sinkretis. Dan sudah pernah saya singgung sebelumnya dalam konten-konten yang lalu. Nah, sebenarnya di dalam konten-konten sebelumnya juga sudah pernah saya singgung terkait bagaimana masyarakat Jawa terdahulu dalam hal bertuhan, dalam hal berkeyakinan. Bahwa kami memahami adanya Sang Hyang Jawata, adanya Sang Maha Hidup, adanya Sang Maha Pencipta. Ini tidak dengan mencoba menafsirkan apakah Sang Maha Pencipta itu berbentuk apa, atau siapa, atau bagaimana. Akan tetapi lebih kepada meyakini adanya Sang Hyang Jawata menika dumugi saking wontenipun Bapa Akasa lan Ibu Bumi. Jadi dengan adanya langit dan bumi yang merupakan ciptaan daripada Sang Maha Hidup atau Sang Hyang Jawata, ini adalah bentuk keyakinan kami bahwa adanya Sang Maha Pencipta. Nah, ini adalah hal yang paling mendasar yang perlu dipahami dulu sehingga bisa mengetahui bagaimana cara-cara dan seperti apa masyarakat Jawa di dalam ajaran kejawen dalam melakukan manembah Mring Hyang Jawata, yang juga sudah disebutkan bahwa Hyang Jawata tan kena kinira, tan kena kinaya ngapa. Yang artinya adalah tidak bisa kita perkirakan, tidak bisa kita bayangkan seperti apa, tapi kita rasakan, kita amati dari panca indera kita akan keberadaannya. Oleh sebab itu khususnya dalam ajaran kejawen, khususnya ajaran Kawruhana, para kadang Satya Bumi Putra, maka diwajibkan untuk memahami bagaimana kita, ada 4 hal ya, bagaimana kita berserah, berpasrah kepada Sang Hyang Jawata yang merupakan Tuhan yang Maha Esa atau Maha Pencipta. Salah satu hal itu adalah yang dinamakan Hatur Puja Sangkala. Jadi di dalam keseharian para penghayat Satya Bumi Putra ini memahami tentang Hatur Puja Sangkala
sebagai 4 hal. Satu adalah wujud rasa syukur kita kepada Sang Hyang Jawata melalui Bapa Angkasa dan Ibu Bumi tentunya. Kemudian kita juga tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Jawata melalui Bapa Angkasa dan Ibu Bumi. Kemudian juga mengucapkan atau memohon restu kepada Bapa Angkasa lan Ibu Bumi sebagai orang tua kita. Jadi maaf, bukan 4 hal tapi ada 3 hal. 3 hal yaitu bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berterima kasih, dan bagaimana kita selalu senantiasa memohon restunya. Nah, sehingga dalam setiap saat, setiap kesempatan, kita selalu memohon restu kepada kedua orang tua kita, yaitu Bapa lan Biyung ingsun kalawan nira. Apakah hanya cukup dengan memohon restu kepada Bapa Angkasa dan Ibu Bumi? Ya tentu tidak. Bahwa memohon restu kepada Bapa Biyung ini selain kepada Bapa Angkasa dan Ibu Bumi juga senantiasa selalu memohon restu kepada kedua orang tua kandung kita yang melahirkan kita, yang membuat kita menjadi ada saat ini. Nah, sehingga memang di dalam proses konteks kehidupan yang dipandang oleh orang Jawa terdahulu adalah bahwa adanya kehidupan ini diawali dengan adanya sebab yang juga adanya akibat. Ada sebab, ada akibat. Namun yang tidak boleh kita lupa adalah pada tengah-tengah ini, yaitu proses antara sebab sehingga menjadi akibat, bahwa ada proses di dalamnya. Yang mana di dalam konsep Bapa Biyung, nyawijinipun Bapa Biyung, ada sebuah proses sehingga memunculkan kelahiran. Dan ini merupakan satu siklus yang tidak bisa kita pungkiri. Sama halnya seperti jalannya air. Mulane nek jare wong Jawa iki sering ngarani wis to, urip kuwi mlaku wae kaya banyu. Mili wae kaya banyu. Nah, sedangkan miline banyu ini sebenarnya tidak hanya ke bawah, dari atas ke bawah. Tapi miline banyu ini juga bisa dari bawah ke atas, kemudian kembali ke bawah. Yaitu dengan terjadinya penguapan. Ketika sudah mili sampai paling bawah kepada lautan, yang kemudian menguap, yang kemudian menjadi hujan, dan kemudian turun lagi kembali ke bawah. Ini adalah sebuah siklus. Nah, di dalam konsep tatanan ajaran kejawen juga kita memahami yang namanya siklus. Ini adalah hal-hal mendasar yang harus dipahami. Demikian juga dengan Bapa lan Biyung ingsun kalawan nira. Jadi kita memiliki 2 orang tua. Orang tua sebagai orang tua kandung kita yang melahirkan kita. Juga orang tua yang melahirkan kehidupan ning jagat iki. Nah, di bumi ini. Sehingga itulah mengapa bagi orang Jawa, kita semua orang Jawa ini juga bisa dikatakan sebagai putra wayahipun Ibu Bumi, putra wayahipun Bapa Angkasa. Semua makhluk yang ada di bumi ini merupakan putra wayahipun Bapa lan Biyung ingsun kalawan nira. Apakah hanya manusia saja? Tidak. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan, demikian juga dengan hewan. Jadi semua makhluk yang ada di tatanan jagat raya ini adalah putra wayah
daripada Bapak Angkasa lan Ibu Bumi. Itu sebabnya di dalam Hatur Puja Sangkala ada 3 bagian, yaitu bagaimana kita bersyukur dengan membacakan para masabda, kemudian kita juga tidak lupa berterima kasih, dan yang terakhir adalah kita juga ngudi pangestu atau nyuwun restunipun. Nah, ketiga hal ini juga dinamakan sebagai puji pandonga. Jadi di dalam salah satu ibadah ritualnya penghayat Sate Bumiputra adalah di mana kita menghadap di satu altar, monggo kerso panjenengan apabila mungkin ingin mengikuti, ingin mendalami, bisa mencari satu tempat yang baik, di mana tempat itu bisa di mana saja, mujur ngetan oleh, mujur ngulon oleh, mujur ngidul oleh, mujur ngalor oleh, artinya menghadap ke utara boleh, menghadap ke selatan boleh, menghadap ke barat boleh, menghadap ke timur boleh. Tetapi diutamakan untuk menghadap ke barat, di mana ketika kita melakukan Hatur Puja Sangkala, diri kita yang menghadap ke timur, sehingga altar ini saling berhadapan-hadapan. Altarnya menghadap ke barat, kitanya menghadap ke timur. Dikarenakan orang Jawa meyakini bahwa timur yang dikatakan sebagai wetan atau wiwitan. Jadi semua asal-muasal, semua bermula dari timur. Ini menjadi bagian yang juga tidak kalah pentingnya. Adanya pagi hari, maka di Hatur Puja Sangkala ini salah satunya adalah kita membuat altar, kemudian kita melakukan puji pandonga. Dalam puji pandonga tercakup 3 hal, yaitu bagaimana kita bersyukur, berterima kasih, dan juga kita memohon restu. Oleh sebab itu di dalam tahap bacaan doa yang ketiga, yaitu ngudi pangestu, seperti yang saya bacakan di setiap saya akan mengawali konten ini. Jadi kawula nyuwun agunge pangestu dumateng Bapak Angkasa lan Ibu Bumi, yang Bathara yang Betari, kakidan yang nini dan yang, lan para leluhur sami. Anggen kawula badhe nglampahaken. Nah, ini disertai dengan niat panjenengan semuanya. Panjenengan akan berniat untuk apa? Badhe nglampahaken makarya, badhe nglampahaken tindakan, badhe nglampahaken hajatan, badhe wonten tumindak menapa, mau melakukan apapun, itu senantiasa kalau bisa selalu mengucapkan atau membacakan puji pandonga yang namanya ngudi pangestu. Nah, inilah hal mendasar apabila ingin tidak sekedar mengenal apa itu ajaran kejawen, tapi juga mungkin ingin ikut mendalami ajaran kejawen. Romo apakah tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sedang saya tidak bisa bahasa Jawa? Atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lain? Monggo kerso, menggunakan bahasa apa saja boleh. Toh juga bisa diartikan. Memang kautamanipun menggunakan bahasa ibu. Bagi khususnya yang memang orang Jawa. Karena yang terpenting daripada ucapan doa adalah reseping ati. Kita membacakan sebuah doa yang dimana isinya adalah satu harapan. Tapi kalau enggak ngeresep ning ati ya tentu menjadi sulit untuk kita rasakan, untuk kita hayati. Oleh sebab itu, monggo buat panjenengan yang biasa berbahasa apa, kalau memang itu dianggap lebih bisa merepresentasikan suara hati panjenengan sedaya, suara hati para pamirsa semuanya, itu akan menjadi lebih baik. Jadi tidak ada larangan-larangan bahwa wajib kudu nggo basa Jawa. Nek ora nggo basa Jawa ora bakal dimirengke, ora bakal direngokke karo Bapak Angkasa lan Ibu Bumi. Tentu tidak. Jadi bahwa untuk mengucapkan doa-doa itu memang lebih baik menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang memang menjadi
satu keseharian. Itu yang menjadi hal yang terpenting, sehingga ketika mungkin kalau saya membacakan menggunakan bahasa Jawa, monggo silakan bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, kalau memang mungkin panjenengan memang bukan orang Jawa, atau mungkin yang memang tinggal di luar negeri sudah terbiasa dengan bahasa asing, menggunakan bahasa asing, monggo-monggo saja. Hanya saja memang ajaran kejawen ini memang syarat dengan bahasa ibu. Nah, terkait bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita meyakini, menghayati tentang keberadaan Popo Angkoso lan Ibu Bumi, dan mengapa juga kita harus memohon restu daripada kedua orang tua kita, dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Popo lan Biyung ingsun kalawan nira adalah representasi kehadiran daripada Sang Hyang Jawata. Mulane pangestune Popo lan Biyung ini merupakan pangestunipun Hyang Jawata. Nah, ketika sudah sampai pada tahap ini, beberapa juga sering para kadang bertanya, saya ini tidak kurang-kurang loh Romo. Setiap pagi saya nyuwun pangestunipun, mugi pinaringan diparingi lancar, pados rejeki, mugi diparingi lancar, pados jejodohan, mugi diparingi gangsar, diparingi waras. Tapi kok kadang-kadang rezeki saya ini masih sulit ya Romo. Nah, menika pripun? Apa sebenarnya Popo Biyung ini ada apa enggak sih? Nah, kalau mau dibilang ada apa enggak, ya nyatanya langit dan bumi ini kan ada. Akan tetapi yang harus kita sikapi, yang kita tidak boleh lupa adalah sikap legowo kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan doa, ngudi pangestu, nyuwun pangestu, terus berharap semua harus dimangestoni. Ini juga menjadi hal yang penting. Mari monggo jenengan coba untuk flashback ke belakang. Tentunya kita juga punya orang tua, atau mungkin kita sendiri adalah orang tua yang sayang kepada anak kita. Kira-kira ketika kita sayang kepada anak kita, apakah semua permintaan anak akan selalu kita restui? Itu menjadi pertanyaan yang mendasar. Ini bicara tentang kita sebagai orang tua kepada anak yang kita sayangi. Satu contoh, si anak sudah besar, dia ingin merantau. Nah, tentu kita sebagai orang tua akan melihat bagaimana perkembangan si anak. Bisakah si anak ini mandiri? Bisakah dia nanti ketika merantau? Apalagi misalnya si anak ternyata perempuan. Tentu akan menjadi satu keputusan yang sulit untuk melepaskan anak perempuan merantau keluar kota, jauh daripada orang tua. Nah, demikian juga halnya dengan Popo Angkoso dan Ibu Bumi. Ketika kapan saatnya Popo Angkoso dan Ibu Bumi mangestoni terhadap segala hal tindakan kita, tentu pertimbangan-pertimbangan ini menjadi hal yang mendasar. Oleh sebab itu, kita sebagai putra wayahipun ya harus senantiasa bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, menunjukkan ketulusan kita terhadap apapun yang akan kita lakukan. Seperti halnya anak kita yang bicara ingin merantau, kalau dia di dalam kehidupannya sudah menunjukkan kemandirian, sudah menunjukkan tanggung jawab yang baik, mungkin kita akan dengan mudah untuk merestui. Iya le, iya nduk, Popo lan Ibu mangestoni. Mugi-mugi olehmu merantau, ndadekno rezeki sing akeh, ndadekno kesejahteraan sing apik, ndadekno apike keluarga iki. Nah, tentu hal yang semacam ini menjadi pemikiran. Ini terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua kepada anak. Demikian juga ketika kita sebagai putra wayah nyuwun petunjuk, nyuwun pangestu dumateng Popo Angkoso lan Ibu Bumi. Jadi
Ojo terus nek ora dimangestoni mundak nesu. Nah, kita harus legowo. Kita tinggal merasakan, oh aku sih durung dimangestoni, berarti durung wayahi. Nah, jangan kita berhenti untuk berusaha, tetap semua hal diawali daripada usaha-usaha kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua hal itu ada hukum sebab, juga ada akibat, di mana ada proses di dalamnya. Oleh sebab itu di dalam ajaran kejawen sangat erat kaitannya yang biasa dikatakan sebagai hukum karma. Di mana hukum karma ini adalah hukum sebab akibat. Tandur pari tumukul pari, tandur suket tumukul suket. Jadi kagem para kadang Satya Bumi Putra lan para pamirsa kanal YouTube Kawruhono, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu adalah hal awal bagaimana kita memahami konteks tentang kehidupan dan Sang Maha Hidup. Bagaimana orang Jawa memahami, bagaimana orang Jawa menjalani, bagaimana orang Jawa itu melestarikan ajaran-ajaran Jawa atau yang biasa secara umum dikatakan sebagai kejawen adalah dengan cara demikian. Jadi kagem para kadang Satya Bumi Putra, ugi para pamirsa kanal YouTube Kawruhono dimanapun Anda berada, monggo-monggo saja silakan jika panjenengan merasa tertarik ingin mendalami ajaran kejawen, maka sudut pandang berpikir terhadap Sang Maha Pencipta adalah adanya Bapak Angkasa lan Ibu Bumi yang kemudian direpresentasikan terhadap satu pusaka atau tosan aji yang bernama keris. Nah, ini menjadi juga hal yang penting, di mana ada satu ungkapan manjinge curiga marang warongko, itu adalah sebuah ungkapan yang merepresentasikan nyawijinipun Bapak Angkasa lan Ibu Bumi. Sehingga dengan kita memahami konteks bahwa kita juga memiliki orang tua yang harus kita hormati, yang harus juga kita sayangi, kita perhatikan. Nah, oleh sebab itu di dalam ajaran-ajaran kejawen ini sangat syarat sekali dengan hal-hal yang bersifat simbolik. Lantas, selain kita melakukan hatur puja sengkala, apakah ada lagi hal-hal yang harus kita lakukan, Romo? Jadi selain kita melakukan hatur puja sengkala, ada hal-hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupa adalah juga bagaimana kita senantiasa mengikuti falsafah-falsafah Jawa yang sudah secara beregenerasi dituturkan, disampaikan, diwedarkan oleh para bini sepuh atau para pendahulu kita. Nah, ini akan menjadi hal yang terpenting. Nah, tidak hanya memahami apa isi daripada falsafah Jawa tersebut, tapi juga menjalani apa yang ada pada falsafah-falsafah Jawa tersebut. Salah satu contoh, misalnya terkait ada falsafah Jawa tentang ojo adigang, adigung, lan adiguno. Atau ada juga falsafah Jawa yang menyampaikan tentang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal ini juga menjadi bagian yang penting. Selain daripada itu, yang terpenting lagi adalah di dalam ajaran Jawa atau ajaran kejawen, bagaimana cara kita menghormati Bapak Angkasa dan Ibu Bumi, ini dikemas oleh para bini sepuh kita, oleh para leluhur-leluhur terdahulu kita, untuk diregenerasikan, untuk diteruskan di dalam satu balutan adat istiadat dan tradisi.
Nah, menyikapi tentang bagaimana adat istiadat dan tradisi, ini menjadi sangat beragam sekali konteksnya. Ini menjadi sangat luas sekali dikarenakan kita tidak bisa menyamaratakan. Salah satu contoh masalah sesajen. Di setiap wilayah tentu berbeda. Apakah panjenengan kebetulan lahir secara geografis di wilayah pesisir? Apa panjenengan secara geografis kebetulan lahir di wilayah pegunungan? Tentu memiliki cara-cara sesajian yang tidak sama, walaupun serupa. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bahwa di dalam ajaran kejawen tidak pernah melupakan yang namanya melakukan sedekah bumi. Salah satu contoh yang mungkin sering kita dengar, larung sesaji. Nah, larung sesaji ini apabila di wilayah pesisir biasanya dilarung di laut atau dikatakan sebagai satu kegiatan upacara adat petik laut. Atau juga bagi masyarakat Tengger salah satu contohnya mereka melakukan yang dinamakan labuh kasada. Bahwa disinilah kita menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Juga termasuk restu, nyuwun restu ini pun kita sebagai putra wayah kepada ibu bumi. Maka jangan sampai dalam urusan sesajen ini kemudian disalahartikan sembarangan. Jadi bagi yang tidak mengetahui, tidak kemudian tidak mempelajari tapi sudah memutuskan bahwa itu adalah hal yang tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin tidak ada gunanya sementara ini adalah cara-cara kita sebagai orang Jawa di dalam ajaran kejawen untuk berterima kasih kepada Popo Angkoso dan Ibu Bumi. Oleh sebab itu, tidak perlu heran, tidak perlu kaget kalau kemudian ada arak-arakan buah-buahan yang disusun, mengerucut. Ada juga polo pendem, polo kesimpar, polo gumantung yang berada, yang menjadi disatukan satu tempat, kemudian disusun mengerucut seperti gunung. Nah, di mana ini sebenarnya menjadi bagian daripada upacara adat labuh sesaji atau larung sesaji sebagai wujud syukur dan terima kasih kita. Jadi secara gampang kita ini sebenarnya juga ingin menyampaikan atau mengkomunikasikan bahasa komunikasi kita kepada Popo Angkoso dan Ibu Bumi sebagai representasi Sang Hyang Jawoto. Jadi wujud syukur karena kita sudah diberikan kelimpahan ini. Terima kasih Popo Byung yang sudah memberi kami kentang, sudah memberi kami terong, sudah memberi kami wortel, sayur mayur, buah-buahan, dan segalanya yang pada akhirnya bisa menjadi kehidupan kami. Nah, ini yang kemudian kita larung sajikan atau kita sedekah bumikan. Jadi dinamakan sedekah bumi ini karena sedekah yang kita sedekahkan ini, yang kita sesajikan ini adalah semua hal yang merupakan hasil daripada bumi di mana kita berpijak. Sehingga hasil bumi ini pun juga seperti yang saya sampaikan, ketika di pesisir dengan di wilayah pegunungan, atau mungkin kita tinggal di wilayah telaga, itu tentu memiliki uborampe yang beragam. Sehingga tidak bisa menjadi satu catatan mutlak harus ini, ya itu semua tergantung daripada hasil buminya masing-masing. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang diajarkan dari masa ke masa secara turun-temurun berregenerasi. Itulah cara kita bersyukur, cara kita berterima kasih, juga sekaligus cara kita nyuwun pangestu atau mohon restu kepada Popo Angkoso dan Ibu Bumi. Nah,
Selain daripada itu, ketika kemudian kita melakukan acara hajatan, atau mungkin basa Jawa ini selamatan ya, kalau hajatan itu bisa dikatakan juga selamatan. Tentu akan selalu ada sesaji yang kita taruh di meja-meja. Nah, kemudian ada juga yang namanya cok bakal. Lantas apa pentingnya sesaji yang ada di atas meja juga cok bakal ini? Seperti halnya dengan larung sesaji, seperti halnya dengan sedekah bumi. Bahwa kita juga ingin mengucapkan terima kasih, ingin bersyukur, ingin mendapatkan restu dari apa saja yang ada pada ubur rampe cok bakal atau sesaji yang ada di meja. Mbok misalnya katakan awak dhewe iki duwe daya, terus kesuguhan sak kabehane, baik itu makanan, baik itu minuman yang kita suguhkan. Maka di situ kita mungkin nek cara modern itu kita ambil sampling. Kita ambil sampling satu persatu yang kita suguhkan kepada para tamu undangan, yang kita suguhkan kepada masyarakat yang hadir di acara selamatan kita, yang kita doakan terlebih dahulu. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesianya itu, kaula nyuwun agunge pangestu, saya minta restu kepada Bapak Angkasa lan Ibu Bumi, yang Betara yang Betari, kaki dan yang nini dan yang lan para leluhur sami. Mugi apa yang saya suguhkan dari semua yang ada di tempat ini diberikan restu, menjadi berkah bagi semua yang memakan dan meminumnya. Nah, ini mungkin cara bahasa Indonesianya demikian. Karena banyak sekali juga para kadang yang kebetulan juga di luar Jawa, sehingga sangat penting saya untuk menjelaskan hal ini agar tidak lagi punya pemikiran bahwa untuk apa itu sia-sia. Iku muspro cari wong Jawa. Tidak ada yang sia-sia, bahwa ini semua adalah agar diberikan berkah, diberikan keberkahan oleh Bapak Angkasa lan Ibu Bumi sebagai representasi Sang Hyang Jawata tan kena kiniro tan kena kina yang ngopo. Jadi demikianlah cara-cara bagaimana di dalam ajaran kejawen ini bisa kita rawat, kita lestarikan secara turun-temurun, dan saya berharap juga jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan terhadap apa yang menjadi adat istiadat dan tradisi yang sudah lama dimiliki oleh nenek moyang kita. Maka terpenting lagi, apalagi kita sebagai orang Jawa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan, untuk merawat semua adat dan tradisi, juga harus sangat memperhatikan bab musabab, asal muasal daripada semua ubur rampe yang ada di dalam setiap kegiatan upacara adat atau ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di dalam ajaran kejawen. Dados mengaten kagem para kadang Satya Bumi Putra, ugi kagem para pamirsa kanal YouTube Kawruhono dimanapun Anda berada, yang mungkin bisa saya sampaikan, monggo kersa pilih wonten pitakenan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar, sehingga bisa menambah hasanah, bisa menambah pengetahuan daripada seluk-beluk ajaran kejawen menika. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, matur sembah nuwun lan nyuwun pangapuntenipun ingkang agung bilih wonten lepatipun kawula wicantenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memiliki manfaat bagi semua para kadang Satya Bumi Putra, ugi semua pamirsa kanal YouTube Kawruhono. Matur sembah mring sinuwun, rahayu, 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 sagung dumadi.